Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini, orang-orang yang kita sayangi kelak insyaallah mendapatkan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan saja kita menunaikan salah satu kebutuhan kita kepada Allah, yakni salat maghrib berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rangkaian ibadah, salat dan doa kita semuanya diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudurul kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Izinkan di kesempatan yang baik ini kita akan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang temanya sudah dipilihkan dan ditentukan adalah tema yang akan kita kaji dan yang akan kita pelajari, saling sharing kepada kebaikan dan kebenaran di kesempatan baik ini adalah tentang ayat-ayat politik dalam Al-Quran. Kenapa kami usulkan judul ini kemarin? Karena memang lagi hotnya bagaimana kita harus berpolitik, dan lagi hitsnya haruskah kita berpolitik sebagai orang muslim atau mukmin, ataukah kita hanya urusan pada ibadah salat rukun Islam saja, atau juga harus berpolitik. Kita akan mengkajinya di sore yang baik ini, dan tentu saja bila ada sesuatu nanti yang akan ditanyakan dan ada waktunya, tentu dengan senang hati mudah-mudahan akan menambah inspirasi dan menambah amal soleh untuk kita semuanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang politik. Politik, kalau kita melihat di dalam konteks agama, disebut dalam bahasa Arab namanya siyasah, siyasatun. Dan kadangkala kita juga sudah menggunakan kata-kata ini dalam bentuk kata siasat. Siasat itu berasal dari bahasa Arab, namanya siyasah, atau sering kita terjemahkan atau transliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat. Apa itu siasat? Siasat adalah politik. Bahkan ada satu kitab yang ditulis oleh para ulama modern tentang fikih daulah namanya, fikih tentang kenegaraan. Ada lagi yang terbaru yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Doktor Yusuf Qaradawi misalnya, fikih kontemporer, yang di dalamnya berbicara juga atau sering disebut dengan fikih siyasah namanya, fikih tentang politik. Hadirin jamaah semuanya, berbicara terkait politik dalam agama Islam bukanlah sesuatu yang tabu. Antara agama Islam dengan politik tidak akan pernah bisa terpisahkan. Kenapa? Karena Islam dan politik itu pasti memiliki hubungan dan singgungan yang erat, memiliki kekuatan. Cuman pertanyaannya adalah, kenapa begitu banyak orang yang sinis atau bahkan merasa asing, tidak senang mendengarkan ketika berbicara tentang politik, wabil khusus kalau kita bicara di masjid. Ya, kenapa demikian? Karena banyak pandangan orang bahwa politik itu kotor, bahwa politik itu adalah tentang ketidakbaikan. Padahal bukan politiknya yang salah. Maka ada salah seorang alim kabir, dia memperumpamakan politik itu seperti
pisau tajam, seperti pisau tajam. Kalau ditanya kepada kita, seandainya ada pisau yang sangat tajam sekali, lalu ditanya, apa hukumnya pisau tajam? Sama artinya kita bertanya, apa hukumnya politik? Tidak ada hukumnya pada pisau yang tajam. Nggak ada hukumnya. Tumpul, no. Tidak ada hukum di sana. Tapi ketika pisau yang tajam itu kita gunakan untuk menebas leher orang lain, ya haram, dosa. Jelas, itu tegas, dosa. Nggak boleh, dilarang oleh agama. Tapi kalau pisau tajam tadi kita gunakan untuk menyembelih hewan kurban dengan cara yang baik, sunnah, berpahala. Artinya, jangan melihat persepsi politik dari sisi yang negatifnya, tapi lihat persepsi politik dari apa, untuk apa, dan siapa yang memainkannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bumi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada aturannya. Maka kalau kita sekarang alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan oleh Allah di tempat ini, di bumi ini, pertanyaannya, ada di mana kita? Di dalam miliknya Allah. Kalau kita berada dalam milik ataupun buminya Allah, pertanyaannya, aturan siapa yang harus kita ikuti? Ya, aturannya Allah. Makanya ketika Allah menciptakan bumi ini, ada rule-nya, ada regulasinya, ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Persis ketika kita membeli handphone baru, pasti ada yang disebut dengan pedoman penggunaan handphone. Kalau digunakan dengan baik, insya Allah handphonenya akan bertahan lama. Tapi kalau digunakan asal suka, tidak menggunakan aturan, tentu saja handphone ini akan cepat rusak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita yang hidup ini, apakah kita ikut aturan atau tidak? Maka aturannya apa? Regulasinya apa? Ya, regulasinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak ada yang menyangkal bahwa Al-Quran dan Hadis keduanya bersifat universal. Keduanya bersifat komprehensif. Dalam konteks ilmu akidah disebutnya syamilun lil jami'. Artinya menjangkau pada semua level. Termasuk di dalamnya adalah level tentang berpolitik. Jadi kalau ada yang bertanya, bolehkah muslim berpolitik? Ya, Al-Quran suruh malah. Tapi politik bagaimana? Ini akan kita pelajari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita bicara tentang politik, tidak bisa kita pisahkan dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena politik itu juga bicara terkait kekuatan dalam fikih siasat. Maka kalau ditanya, kapan terjadi kekuatan dalam agama Islam? Kita yang beragama Islam ini, kapan kita disebut menjadi orang yang kuat? Kapan? Ketika kita mampu menggabungkan atau menjadikan segala sesuatu dalam konteks kehidupan kita, Al-Quran yang menjadi regulasinya, Al-Quran yang menjadi aturannya. Maka kelahiran Islam melalui wahyu selama rentang 610 sampai 632, ya, itu siapa yang lahir? Figur seorang yang paling pandai dalam berpolitik, namanya Nabi Muhammad SAW. Ayah ibu, seandainya saja Rasulullah tidak melakukan gerakan politik di dalam melakukan siasat dakwah, pasti boleh jadi belum sampai kepada kita Islam. Pasti boleh jadi belum sampai kepada kita ajaran-ajaran agama. Nabi Muhammad SAW hanya butuh waktu 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, hanya butuh waktu 22 tahun sekian, atau kalau kita boleh genapkan 23 tahun.
Apa yang terjadi? Nabi bisa pegang dunia dengan seisinya. Kok bisa? Ada siasat, ada strategi yang luar biasa dalam melakukan dakwah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potret politik dalam Islam itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hal yang baru ini ketika bicara tentang politik. Kenapa demikian? Nabi Muhammad SAW sesungguhnya ketika bicara tentang politik pasti bicara tentang kepemimpinan. Nabi memberikan atau menjadi pemimpin sebuah negara resminya itu ketika sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka saat itu yang menjadi ibu kotanya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah Madinatul Munawwarah. Dari sanalah Nabi Muhammad SAW memimpin. Nah, kalau kita perhatikan potret kepemimpinan pada masa Nabi Muhammad SAW, apa yang dirasakan oleh semua orang pada saat itu? Ada satu kitab yang ditulis oleh salah seorang muballigh kabir, ya. Dia berkata begini, ada tiga rasa yang dirasakan oleh rakyatnya saat itu ketika Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Ada tiga rasa. Rasa pertama apa? Rasa bahagia. Nah, itu rasa bahagia. Ada rasa bahagia. Secara psikologis rakyatnya gembira, rakyatnya bahagia, rakyatnya senang. Ada rasa kedua. Rasa apa? Rasa bertauhid. Makin dekat pemimpin itu, ketika Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin, itu membuat rakyatnya, umatnya saat itu makin dekat kepada Allah. Maka rasa yang kedua yang dirasakan oleh rakyat saat itu ketika Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya, apa? Ya rasa bertauhid. Udah bahagia hatinya, maka kemudian rasa bertauhid muncul. Ada yang ketiga, rasa apa? Rasa berkeadilan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka wahyu Allah dalam bentuk Al-Quran maupun hadis, jangan lupa ya, hadis ini juga bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali itu bagian juga yang kami wahyukan kepadanya atau sampaikan kepadanya dalam bentuk ilmu. Wahyu ini dalam bentuk Al-Quran maupun hadis, tujuannya apa pada intinya? Mengarahkan Rasulullah dan kaum muslimin termasuk kita ini untuk menjamin kemaslahatan umum, menjamin usaha-usaha untuk menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dalam rangka apa? Upaya menjaga fitrah. Nah, dalam kitabnya Yusuf Qaradawi, dalam upaya menjaga fitrah ini disebut untuk menjaga maqasid asy-syariah. Jadi kalau ada yang bertanya, potret politik Islam itu untuk apa tujuan akhirnya? Untuk memastikan maqasid asy-syariah itu tercapai. Apa itu maqasid asy-syariah? Maqasid ini bentuknya plural, jamak. Dan yang menjadi singularnya atau yang menjadi mufradnya itu maksud. Ya, maqasid tujuan-tujuan. Tujuan adanya syariat Islam. Di antaranya apa? Hifzu, menjaga. Menjaga apa? Menjaga jiwa, menjaga akal, hifzul mal, ya. Pertama hifzun nafsi, menjaga jiwa dulu. Hifzul akal, menjaga akal kita. Yang ketiga hifzul mal. Hifzul mal itu juga termasuk hifzuddin, menjaga agama. Dan yang paling penting diantaranya menjaga hifzun nasab. Ini adalah tujuan politik Islam. Nah, maka politik Islam ini contohnya, contoh hal paling kecil. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, ya, idza safartum thalasan, kalau kalian ada 3 orang yang melakukan perjalanan, 3 orang yang melakukan perjalanan,
falyu'ammir wahidun minas salasah. Maka hendaklah satu di antara itu menjadi pemimpin urusan. Untuk apa jadi pemimpin urusan? Agar ada kemaslahatan, agar jelas siapa yang diikuti. Misal, kita ingin melakukan perjalanan 3 orang. Kata Nabi, tunjuk, sepakati bersama, musyawarahkan bersama, siapa yang jadi pemimpin nih. Sudah? Maka ketika sudah diserahkan dan dipilih satu di antara yang 3 itu, maka yang ikut tinggal ya sami'na wa ata'na. Kalau dia benar sesuai dengan syariat Islam. Kalau nggak benar, ya nggak boleh. Nah, kita nggak nyebut satu tokoh partai dan nama orang ini. Kalau dia sesuai syariat Islam, ikutin, wajib hukumnya. Misal, pemimpin ini mulai dari Jakarta menuju Surabaya. Kata pemimpin, kita berhenti mengisi bensin atau berhenti di pom bensin di kilometer sekian. Ya udah, taat saja. Kita akan makan di kota ini, ya, taat saja. Kita sholat di tempat ini, ya taat saja. Selama dia tidak mengatakan kita minum khamar di sini, kita merusak di sini, selama dia tidak mengatakan itu, wajib untuk diikuti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling menyedihkan terkadang pada umat ini adalah banyak orang yang membangun kejujuran, membangun politik Islam tidak dengan kejujuran. Itu problemnya. Banyak orang yang membangun kepemimpinan tidak membentuk dirinya dari integritas kejujuran. Kalau sudah bohong dari hal kecil, dipastikan semua akan bohong. Ya, maka calon-calon pemimpin kita yang dalam waktu dekat, misalnya yang akan kita pilih, cari yang bagaimana? Cari yang jujur. Nah, jujur ini ada 2 bentuknya. Ya, ibu yang dimuliakan Allah. Jujur imannya, ya, jujur iman Islamnya 1, yang kedua jujur pribadinya. Pertama jujur iman Islamnya, dan yang kedua jujur pribadinya. Kenapa demikian? Karena inilah yang akan membentuk Islam yang akan disebut kafah. Nah, kalau ada seseorang yang tidak jujur di dalam menjalankan politik, maka itulah yang akan membawa namanya mafsadat. Itu yang membawa kerusakan. Nah, tapi kalau dia jujur dalam berpolitik, dia akan bawa apa? Namanya maslahat. Maslahat. Maka jangan heran ketika bicara tentang kejujuran, Al-Quran itu seringkali mengutipnya dan mengatakan itu. Kami hanya kutip 4 sebagai contoh potret terkuat bahwa jujur itu selalu berkaitan dengan keimanan. Jujur itu selalu berkaitan dengan kemaslahatan dan keimanan hukum. Maka ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur tentu saja adalah sifat dan perilaku seseorang yang ditampilkan. Ya, apa yang ditampilkan ketika seseorang jujur? Nih, kesesuaian hati dengan ucapan. Kesesuaian hati dengan ucapan. Lihatlah pemimpin-pemimpin kita hari ini. Kalau mereka sesuai hati dan ucapannya, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya sama, tiga-tiganya sama, tindakannya, ucapannya, hatinya connect tiga-tiganya, berarti itu orang bertakwa itu. Berarti orang dekat dengan Allah. Pemimpin ini taat ini, bagus ini. Tapi ketika antara ucapan dengan tindakan berbeda, sudah begitu hatinya pun berbeda dengan ucapan dan tindakannya, apa enggak kacau balau? Maka ma'asyiral muslimin, dalam kitab Yusuf Qaradawi tadi, karena beliau disebut dan mendapatkan gelar sebagai mufti sayyidul ulama, disebut sebagai pemimpinnya para ulama di dunia. Apa kata beliau?
dalam fikih kontemporernya atau fikih siasat. Mencoblos, kata beliau, sama artinya bersaksi. Ya, nyoblos cuman kertas namanya, coblos nama tas, gitu ya. Kelihatannya ringan sekali, tapi kata beliau apa? Sama artinya seperti orang yang memberikan kesaksian. Hati-hati. Lah, kesaksian di dalam Al-Quran itu cuma dua saja. Kesaksian yang jujur dengan kesaksian yang palsu. Ya. Satu di antara tiga dosa besar ya disebutkan oleh para ulama namanya akbarul kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Sudah begitu ditambah lagi akbarul kabair. Dosa-dosa yang paling besar di antara yang paling besar. Selain syirik kepada Allah, membunuh di antaranya. Apa yang paling besar di antaranya? Memberikan kesaksian palsu. Nah, bagaimana mungkin kita akan buta terhadap politik? Apakah kita akan memberikan kesaksian palsu di balik nanti layar pencoblosan? Sama artinya kata Yusuf Al-Qaradawi, ayah ibu semuanya, sama artinya dia mengatakan, ya Allah, saya mewakilkan urusan pribadiku dan urusan agamaku, urusan warga dan rakyatku, tetanggaku kepada orang ini karena saya anggap dan yakini dia betul baik beriman kepadamu. Tas, coblos. Nah, masalahnya kondisi umat ini kadang-kadang karena tidak mau tahu tentang ilmu politik Islam ini. Yang penting apa bilangnya? Sama aja Pak. Mau siapapun nanti pemimpinnya, tetap aja tidak pernah ada perubahan. Itu kata kita. Bapak Ibu, seorang ustadz, seorang kiai, ulama sekalipun, kata-katanya itu tidak terlalu efektif. Tidak terlalu efektif, bukan tidak bermanfaat. Efektif ya, tapi efektifnya sangat kecil. Ada yang paling efektif dalam berdakwah ketika dia terjun langsung ke dalam perpolitikan kancah nasional atau internasional ataupun dalam lingkup nasional atau provinsi atau kabupaten. Kenapa demikian? Karena ia mampu memberikan efektif yang paling besar. Ustadz misalnya, ustadz ceramah di mimbar, berkowar-kowar, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Hai jamaah, misalnya khatib, sesungguhnya minum khamar, main judi, ya, menyembah berhala, menyiapkan sesajian untuk berhala, mengundi nasib, itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhi, kata ustaz di hadapan ribuan jamaahnya. Ayah ibu, ketika si ustadz itu aja keluar dari masjid, ketemu dengan satu kafe, di sana ada yang jual khamar, di sana ada yang main judi, berani Pak Ustadz bilang, jamaah, Bapak Ibu, tutup ini? Nggak akan bisa. Tidak akan terlalu berdampak. Apa kata orang? Apa urusanmu saya jualan di sini? Kamu kan turus ini khutbah aja di masjid, jangan khutbah di sini. Itu lihat. Maka siapa yang paling efektif bisa menutup itu dengan baik? Pemimpin. Menggunakan alat apa? Ya alat politik. Itu artinya kalau kita tidak terlalu peduli kepada politik dalam konteks keagamaan kita ini, bagaimana mau dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah melekatkan kepada integritas seorang mukmin itu disebutkan 4 kali dalam Al-Quran dalam bentuk kejujuran sebagai makna integritas seorang pemimpin. Pertama dalam surah At-Taubah surat 9 juz 10 ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin."
Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki integritas kejujuran. At-Taubah ayat 119, perintahnya apa? Kejujuran, bahwa itu ciri keimanan kepada Allah. Ayah ibu, coba kita perhatikan pemimpin kita yang berada di dalam kubangan politik hari ini, jujur atau tidak? Kelihatannya jujur dalam lisan. Pertanyaannya, yang ditampilkan connect nggak antara lisannya dengan tindakannya? Connect nggak antara lisan, tindakan, dan hatinya? Jujur itu mesti connect keseluruhannya. Supaya apa? Agar menjadi ciri keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejujuran ini selain ciri keimanan, dia mampu disebut orang yang bertakwa kalau dia jadi orang jujur. Nah, maka saat mencoblos, pastikan kita tahu bahwa dia jujur. Bukan hanya lip service, keren di dalam ucap, keren dalam kampanye, keren dalam keadaan mengajak, tapi tidak keren ketakwaannya kepada Allah. Kenapa demikian? Lihat potret kepemimpinan politik pada masa Nabi berpindah dari Rasulullah kepada sahabat Khulafaur Rasyidin. Mereka yang 4 itu disebut Khulafa Ar-Rasyidin. Apa artinya khulafa? Khalifah, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk Al-Quran dan hadis. Maka kata Nabi SAW, idza wussidal amru ila ghairi amanatin, ya, idza wussidal amr, kalau satu urusan diberikan kepada orang yang sudah tidak jujur, tidak memiliki integritas amanah, fantadhiris sa'ah, tinggal tunggu kehancurannya saja. Tinggal tunggu negara ini ya tercabik-cabik, terpolarisasi. Tinggal tunggu ya bangsa kita akan terpecah belah. Tinggal tunggu kehancurannya. Lah kan Ustaz, bukan kita yang melakukan, you ikut coblos. Ma'asyiral muslimin, maka tidak boleh kita mengatakan, oh saya tidak ikut-ikutan. Biar saya tidak ikut-ikutan, gak usah dah ikut untuk mencoblos. Maka yang maju siapa? Tukang khamr. Yang maju tukang zina. Tukang orang-orang yang suka melihat film porno. Yang lihat siapa? Ya orang-orang yang hanya haus kekuatan untuk menjaga usaha-usahanya. Ini yang akan maju gara-gara ketidakpedulian. Maka ketika kita ingin bersaksi bahwa orang itu adalah orang baik, setidaknya saksikan dia 3 hal. Minimal. Pertama apa? Saksikan akhlaknya. Yang kedua, saksikan dia sholat atau tidak dengan benar. Ya, bukan sholat untuk pencitraan. Bukan sholat untuk dalam kondisi waktu-waktu momen tertentu saja. Tapi sholatnya betul-betul untuk Allah. Sebelum dan sesudah dia mencalonkan, dia betul-betul sholat. Makanya ketika dahulu Rasulullah SAW wafat, akan beralih kepemimpinan kepada baginda Nabi, kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa salah satu syaratnya saat itu? Yang paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat dengan Allah. Kenapa yang paling dekat dengan Allah? Kenapa urusan umat yang harus kepada yang paling dekat dengan Allah? Karena dia ketika sudah dekat dengan Allah, dia punya kekuatan agama. Dia punya kekuatan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh terlepas dari kepentingan untuk mendudukkan orang-orang soleh, orang-orang baik di dalam kancah perpolitikan. Kalau perlu, para hafizul Quran, para imam, para kiai dan ustadz yang betul-betul jujur, bagus akhlaknya, support mereka duduk di parlemen. Kenapa demikian?
Karena urusan umat ini, coba lihat tadi, Ustadz turun dari mimbar, 1000 jamaahnya yang dengar, ketemu dengan kafe yang di sana menjual khamar, ada judi di sana. Ustadz nggak bisa apa-apa. Tapi kalau pemimpin, dia buat perda, dia buat pergub, dia buat undang-undangnya, tutup selembar kertas jadi tutup itu dah. Artinya apa? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasanya kurang nikmat bicara politik di masjid, sesekali perlu dibacakan kitabnya saja. Kitabnya. Ustaz nggak boleh berpolitik di masjid. Kita tak ikut berpolitik. Kita ikut apa? Kita ikut untuk memahamkan, mencerdaskan umat terkait Al-Quran dan hadis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kalau boleh kita simpulkan kembali kepada judul tadi, berapa banyak ayat-ayat politik dalam Al-Quran? Banyak sekali. Loh kok banyak sekali? Itu artinya bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang buta terhadap politik. Kita harus melek, pintar, cerdas untuk berpolitik juga. Itu Al-Quran. Ustadz janganlah sebut-sebut kata politik. Oke, strategi saja sebutnya. Bukankah Rasulullah SAW dari sekian perang yang beliau ikuti, yang beliau pimpin, yang beliau pilih panglimanya, bukankah kebanyakan Islam menjadi pemenangnya? Kok bisa? Karena strategi politik Nabi luar biasa. Strategi Nabi sebagai panglima perang, panglima agama, panglima ke orang baik, baik luar biasa, maka menghasilkan kebaikan semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Maka jumlah ayat-ayat politik dalam Al-Quran banyak sekali. Nah, di sini kita sudah bentuk, ya ini baru ditulis nih hari ini. Ada banyak sekali dan kita kelompokkan menjadi 13 kelompok. Kita sebut namanya rukun politik. Dalam bahasa Arabnya arkan siyasatul Islam. Ya, ini semua berdasarkan Al-Quran. Ada 13 kelompok. Arkanus siyasatul Islam, arkan artinya pondasi. Harus ada ini. Harus, mesti dilakukan. Sama seperti kita beragama Islam. Apa rukun Islam? Pertama sekali, ya syahadat. Kalau tidak bersyahadat bagaimana? Ya enggak muslim. Maka satu di antara 5 rukun Islam enggak dilakukan, ya dia tidak sempurna menunaikan Islamnya. Maka pemimpin itu juga harus menunaikan 13 rukun politik ini. Ustaz ini hanya level teratas. Tidak. Pemimpin itu enggak mesti level nasional, tidak mesti level provinsi, kota dan kabupaten, tapi level jadi RT, jadi RW, ketua RW, jadi ketua DKM masjid, bahkan yang paling terkecil menjadi pemimpin dalam keluarga pun ini rukunnya. Wajib ditunaikan. Dasar dari 13 kelompok terkait arkanul Islam ini apa? Ayat dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa yang seringkali para guru-guru kita mungkin ucapkan, Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Tapi ingat ayat sebelumnya itu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diajak tuh berkoalisi itu orang-orang beriman. Yang diajak berkoalisi itu siapa? Orang-orang beriman. Nah koalisi itu, nah ini kita bicara tentang Al-Quran, kita tak menyebut partai manapun. Koalisi itu dalam Al-Quran terbagi 2. Ya, atau boleh kami sebut partai dalam Al-Quran itu hanya 2 saja. Yang pertama adalah Hizbullah. Ada dalam Al-Quran. Apa itu? Partai golongan orang-orang beriman. Namanya Hizbullah. Ada satu lagi, Hizbus Syayatin, partai setan. Itu disebut dalam Al-Quran.
Nah, kapan disebut partai ini partai kelompok orang-orang beriman, dan kapan disebut partai ini kelompok setan semua itu? Ketika mereka mengamankan hanya usahanya, mengamankan melanggengkan jabatannya, kemudian mereka hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, ya setan itu jelas. Maka siapa yang mencoblos setan, ya nggak usah disebutlah, dia juga boleh jadi setan juga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat jamaah rahimakumullah. Supaya kita tidak termasuk jadi hizbus syayatin, maka kita mesti menjadi bergabung dengan kelompok koalisi orang-orang beriman. Jangan sampai hanya karena 100.000 rupiah akhirnya tergadaikan keimanan kita. Jangan lupa itu bukan cuma sekedar coblosan 100.000, tapi itu perihal saksi palsu. Saksi palsu dalam Al-Quran disebut qauluz zura. Ya, ada qaulul haqqi, ada qauluz zur. Perkataan yang betul-betul bersubstansi kebenaran dengan perkataan yang betul-betul isinya kepalsuan. Nah, kita ingin lihat kapan seseorang memiliki pemahaman yang kuat terkait dengan rukun politik dalam Al-Quran. Ada yang harus dia pahami, ada yang harus kita miliki pemahamannya. Inilah alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah untuk belajar dan saling mengingatkan pada diri sendiri dan kita semuanya di tempat yang mulia seperti ini. Ma'asyiral muslimin, pertama, rukun pertama dalam bahasa Arabnya ar-ruknu al-awwalu. Apa itu? Hukum dari Allah. Nah, rukun pertama mesti hukumnya dari Allah. Mesti hukumnya dari Allah. Berapa ayat disebutkan dalam Al-Quran bahwa ini penegasan semua hukum harus dilakukan dari Allah semua. 5 ayat terdapat dalam Al-Quran. InsyaAllah ada di sini rinciannya semua. Ada 5 ayat dalam Al-Quran ditegaskan, tegas sekali. Bahkan kadang-kadang Allah nanya, afa hukmul jahiliyah, apakah hukum jahiliyah yang kau ikuti atau hukumku? Itu kata Allah tuh. Apakah hukum-hukum orang-orang kafir yang kamu ikutin atau hukum Al-Quran? Itu Al-Quran itu. Nah, saya hanya mindah-mindahin, menyampaikan saja ini. Ya. Kata Al-Quran, afa hukmul jahiliyah, ya, yang diikutin apa? Hukum jahiliyah atau hukum Al-Quran? Kalau hukum Al-Quran, maka bagaimana mungkin seorang pemimpin menegakkan hukum Al-Quran dan hadis kalau dia saja tak bertakwa kepada Allah? Kalau dia saja tak beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, apalagi terkadang saat-saat sudah mulai dekat untuk dipilih sebagai pemimpin, entah pemimpin sebagai anggota dewan atau apapun jenisnya, bukankah kelihatan mereka seperti orang soleh ketika akan dekat pemilihan? Solehnya luar biasa, tampak seperti 7 tahun di Mekah. Soleh kelihatannya. Ya, makanya jangan salah tanya. Berapa juz hafal Quran? 30 juz. Berapa juz lagi? Nah, ini kan gawat ini. Saking tak punya pengetahuannya terkait dengan hukum Allah. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah ini, yuk kita perhatikan, mirip permainan sepak bola. Mirip permainan sepak bola. Kok Ustaz arahnya dekat-dekat sekali ketahuannya? Nggak, ini karena mudah saja untuk menunjukkan permainan sepak bola. Di dalamnya ada pemain-pemainnya, ada lapangannya, ada waktunya, ada aturannya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan lanjutkan nanti setelah azan berkumandang. Insyaallah kita akan berbicara tentang lapangan permainan bola, hukum dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Kita skip sejenak dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan Ibunda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin kita lanjutkan sedikit lagi. Tentu pada kesempatan hari ini tidak bisa kita kupas, tapi yang pasti kita sudah mengetahui beberapa hal yang akan kita nikmati proses perjalanan dalam Al-Qur'an yang sudah kita sebutkan tadi. Kita ingin lanjutkan. Rukun Islam tadi kalau tidak dilakukan maka pondasi Islamnya runtuh. Sama dalam perpolitikan Islam, kalau ini juga tidak dilakukan 13-13-nya ya runtuh juga perpolitikan Islam ini. Yang pertama tadi ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Yang 5 ayat ini adalah tegas sekali berbicara tentang hukum itu harus dari Allah. Maksudnya apa? Kedaulatannya muncul dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh daripada yang lain. Nah, hukum dari Allah, kekuasaan dan kedaulatan milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini jumlah ayat-ayatnya disebutkan. Ya, kalau boleh kita analogikakan mirip seperti permainan sepak bola. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Permainan sepak bola itu sama seperti kehidupan kita di muka bumi ini. Pertama apa? Pertama jelas lapangannya mana? Pertanyaannya, lapangan perpolitikan kita, lapangan kita ini yang mana? Ya dunia ini. Dimanapun buminya kita dipijak, yaitulah lapangan kita beramal soleh. Lapangan kita untuk menunaikan rukun-rukun Islam. Lapangan kita sebagai seorang pemimpin, wabil khusus pemimpin untuk keluarga, ya di mana? Ya di semua bumi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam surat Al-Jum'ah, tepatnya sebelum surat Al-Munafiqun, kata Allah, "Fantashiru fil ard." Ya semua bumi, ya itu juga lapangannya. Nah, lapangan sepak bolanya jelas. Yang kedua, ada yang paling penting. Ini dia. Apa itu? Wasitnya. Ini wasitnya nih penting nih. Kalau permainan bola tidak ada aturannya dan tidak
dan wasitnya juga tidak adil, apa yang terjadi? Ya main bolanya acak-acakan. Perpolitikan Islam ini juga dalam kebentuk kepemimpinan yang hari ini kita dipertontonkan, ketika wasitnya tidak benar, ya jangan marah ketika rakyat misalnya protes. Jangan heran ketika pemain-pemain bolanya ikut protes, penontonnya ikut juga protes. Kenapa? Wasitnya nggak adil. Maka siapa wasitnya dalam permainan kita di muka bumi ini sesungguhnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Lapangan permainannya adalah bumi yang luas ini. Siapa wasitnya? Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tapi jangan juga mengatakan bahwa permainan akan seru. Kalaupun ada wasitnya, ada lapangannya, belum tentu seru kalau nggak ada pemainnya. Ya, sekarang siapa pemainnya? Ya kita ini pemain semua ini. Pemain apa? Pemain politik Islam. Jangan beranggapan bahwa kita tidak melakukan atau memerankan diri sebagai pemain. Wah, kita semua ini pemain. Membiarkan atau ikut mengingatkan, ikut misalnya dalam keadaan watajadalu, berprinsip untuk mengingatkan secara keras, itu semua permainan itu. Maka kita tidak bisa tawar-menawar. Kita adalah pemain dalam perpolitikan Islam juga. Pemain sudah ada, lapangan ada, wasit ada, aturan ada. Pasti ada aturan FIFA-nya, kira-kira gitu. Dalam permainan bola. Permainan kehidupan kita ini ada aturannya tidak? Ada. Tadi jelas hukumnya, yang daulat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh diganti-ganti. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah ibu perhatikan. Rasulullah diangkat menjadi rasul, jadi nabi, itu usia berapa? Usia 40 tahun. Bukan 35 tahun. Jelas itu 40 tahun. Kok 40 tahun? Karena disitulah dalam ilmu sejarah Islam, Rasulullah telah matang integritas pribadinya, matang kejujurannya, matang kesiapan kepemimpinannya, matang cara berpikirnya, matang kedewasaannya. Lah kalau belum matang, bagaimana jadi pemimpin? Rasul aja diangkat pada usia 40 tahun. Kita nggak bicarain yang lain, maaf. Kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau diangkat menjadi rasul, jadi nabi, dilantik itu usia 40 tahun. Apakah saat itu orang-orang Quraisy atau orang-orang yang menghaus terhadap kepemimpinan, misalnya orang-orang yang haus untuk melanjutkan kepemimpinan ini, udah percepat ajalah Muhammad tuh jadi pemimpin, ada? Tidak pernah itu. Nggak ada yang berani. Kenapa? Aturannya milik Allah. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, tentu saja tak bisa kita sampaikan keseluruhannya. Apa yang paling penting? Lapangannya ada. Bumi ini lapangan kita semuanya. Lapangan berpolitik, lapangan beramal soleh, lapangan untuk mencari ibadah. Wasitnya ada, Allah subhanahu wa ta'ala. Pemainnya kita semuanya. Aturannya Al-Quran. Ada yang terakhir. Apa itu? Ada waktu bermain. Waktu bermain juga diberikan timingnya. Enggak selamanya kita jadi pemain. Artinya, bagi seorang yang sudah berada di ranah politik, menurut ayat politik tadi ini, enggak selamanya kok jadi pemimpin. Enggak selamanya akan di atas. Jadi hati-hati kalau turun. Nah, sama. Maka kita juga harus hati-hati. Kalau sudah turun jadi manusia, turun kemana nih? Turun ke kuburan, ke tanah. Hati-hati, malaikat akan sidak. Maka, ma'asyiral muslimin wa zumratan rahimakumullah, kita tentu saja harus menegakkan rukun politik ini. Baru satu yang kita bahas. Mudah-mudahan insya Allah bisa diperdalam sendiri secara mandiri, ataupun nanti insya Allah kita akan mempelajari pada kitab-kitab lainnya. Ada kitab yang keren untuk dibaca terkait ini adalah namanya Al-Fiqh As-Siyasi, ya, atau fikih siasat, yang bersumber juga dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang melihat potret bagaimana Rasulullah dan para sahabat dahulu melakukan roda dan menjalankan roda kepemimpinan, mulai dari roda kepemimpinan dalam keluarga, tingkat kecil sampai yang paling besar.
Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit dan banyaknya insyaAllah bermanfaat buat pribadi sendiri dan kita semuanya. Dan wabil khusus ayah ibu semua yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, tentu saja kita semuanya harus ikut andil dalam konteks berdakwah ini. Anggap saja ini konteks adalah kontestasi berdakwah, kontestasi untuk beribadah. Maka niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan meniatkan untuk menyingkirkan lawan. Karena untuk menaikkan tidak perlu menjatuhkan, untuk terhormat tidak pasti harus melecehkan. Kita semuanya mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.